Pengamatan gejala alam. Metode ilmiah. Berdasarkan kegiatan yang telah kamu lakukan, tentu saja muncul berbagai pertanyaan-pertanyaan pada diri kamu yang pertanyaan tersebut dapat terjawab melalui kegiatan yang kamu lakukan tadi. Kegiatan yang baru saja kamu lakukan mirip yang dilakukan oleh ilmuwan yang bekerja secara sistematis. Mereka menggunakan pendekatan yang disebut metode ilmiah atau keterampilan proses IPA atau sains, yaitu seperangkat keterampilan yang dilakukan untuk suatu penyelidikan ilmiah. Mengapa keterampilan ini penting? Sebab dengan keterampilan ini kita dapat mengetahui bagaimana caranya untuk mengumpulkan fakta dan menghubungkan fakta-fakta untuk membuat suatu penafsiran atau kesimpulan. Keterampilan ini juga merupakan keterampilan belajar sepanjang hayat yang dapat digunakan bukan saja untuk mempelajari berbagai macam ilmu, tetapi juga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kamu berpikir bahwa pohon besar tumbuh dari biji yang kecil? Pohon beringin dapat tumbuh mencapai tinggi puluhan meter dengan berat mencapai beberapa ton. Demikian juga dengan pohon jati, angsana, mahoni, kayu hitam, cendana, dan masih banyak yang lain. Masa suatu pohon adalah salah satu ukuran yang digunakan oleh para ilmuwan untuk mengukur jumlah kandungan materi pada pohon atau pada objek sains lainnya. Selain itu masih ada ukuran lain, misalnya panjang, lebar, dan luas. Ukuran-ukuran tersebut dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Ada sifat-sifat objek IPA yang tidak dapat dinyatakan dengan ukuran dan hanya bisa diterangkan dengan menyebutkan bentuk, warna, ataupun aromanya saja. Misalnya bunga mawar harum baunya, mangga masak itu manis rasanya. Pikirkanlah jika sebatang kayu diletakkan di tempat pembakaran. Setelah beberapa jam tidak ada yang tersisa kecuali sedikit abu. Apa yang terjadi dengan kayu tersebut? Kemana panjang, diameter, bentuk, bau, dan massa kayu itu? 1. Bagaimana seorang ilmuwan bekerja? Seorang ilmuwan selalu memiliki rasa ingin tahu terhadap segala sesuatu di sekitarnya. Rasa ingin tahu itu memunculkan pertanyaan-pertanyaan tentang segala sesuatu yang belum diketahuinya. Kadang-kadang penjelasan terhadap pertanyaan mereka diterima oleh ilmuwan lain, tetapi sering juga ditolak. Perhatikan contoh aktivitas ilmuwan Jan Baptista van Helmont berikut. Selama ratusan tahun, ilmuwan mempelajari perubahan-perubahan pada pertumbuhan tanaman. Jan Baptista van Helmont mengajukan masalah, apakah benar bahwa tumbuhan dapat menyerap tanah seperti anggapan orang-orang selama itu? Ia ingin menguji kebenaran pendapat tersebut. Ia merencanakan bagaimana ia harus menguji ide-ide yang muncul tersebut. 2. Apakah seorang ilmuwan belajar dari hasil kerja keras orang lain? Helmont telah menanam pohon willow yang masanya 2, kg di dalam kotak besar yang berisi 100 kg tanah. Selanjutnya ia mengamati dengan cermat pohon dan tanah tersebut selama 5 tahun, mencatat semua perubahan yang terjadi selama periode tersebut. Hasil pengukurannya menunjukkan bahwa pohon memiliki massa 85 kg. Selama periode tersebut, massa tanah hanya berkurang 1 kg. Ini merupakan bukti bahwa pertambahan massa pohon tidak seluruhnya berasal dari tanah. Bukti menunjukkan pertambahan besar pohon hanya sebagian kecil berasal dari tanah. Eksperimen tersebut telah menjawab satu pertanyaan, tetapi menimbulkan pertanyaan lain. Bagaimana proses pertambahan massa tumbuhan? Setelah eksperimen tersebut, Helmont memperkirakan bahwa air merupakan kebutuhan utama
pertumbuhan tanaman. Sekarang kita mengetahui bahwa hal itu ada benarnya. Tumbuhan memerlukan air untuk meningkatkan masanya, tetapi untuk semua tumbuhan hijau memerlukan sinar matahari. 3. Bagaimana ilmuwan mengajukan pertanyaan. 4. Mengajukan pertanyaan. 5. Merancang penelitian. 6. Menggunakan hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan. Sikap ilmiah. 1. Jujur. 2. Terbuka. 3. Toleran. 4. Optimis. 5. Pemberani. Mikroskop. 1. Cara merawat dan menggunakan mikroskop. 2. Alat dan bahan pendukung ketika menggunakan mikroskop. 3. Prediksi bangun 3 dimensi dari gambar objek 2 dimensi. Keselamatan kerja. 1. Siapa yang bertanggung jawab terhadap keselamatan. 2. Pencegahan terjadinya kecelakaan. 3. Limbah laboratorium. 4. Bahan kimia, bahaya dan penyimpanannya. 5. Pemberian label. 6. Bahaya listrik. 7. Mencegah kebakaran. Rangkuman. Pengamatan gejala alam. Metode ilmiah. Berdasarkan kegiatan yang telah kamu lakukan, tentu saja muncul berbagai pertanyaan-pertanyaan pada diri kamu, yang pertanyaan tersebut dapat terjawab melalui kegiatan yang kamu lakukan tadi. Kegiatan yang baru saja kamu lakukan mirip yang dilakukan oleh ilmuwan yang bekerja secara sistematis. Mereka menggunakan pendekatan yang disebut metode ilmiah atau keterampilan proses IPA atau sains, yaitu seperangkat keterampilan yang dilakukan untuk suatu penyelidikan ilmiah. Mengapa keterampilan ini penting? Sebab dengan keterampilan ini kita dapat mengetahui bagaimana caranya untuk mengumpulkan fakta dan menghubungkan fakta-fakta untuk membuat suatu penafsiran atau kesimpulan. Keterampilan ini juga merupakan keterampilan belajar sepanjang hayat yang dapat digunakan bukan saja untuk mempelajari berbagai macam ilmu, tetapi juga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kamu berpikir bahwa pohon besar tumbuh dari biji yang kecil? Pohon beringin dapat tumbuh mencapai tinggi puluhan meter dengan berat mencapai beberapa ton. Demikian juga dengan pohon jati, angsana, mahoni, kayu hitam, cendana, dan masih banyak yang